Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan anak-anak yang terkasih. Bahagia sekali rasanya hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk memulai kegiatan belajar dari rumah. Namun sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari bersama-sama kita memohon berkat Tuhan dengan berdoa bersama-sama dan juga mendengarkan sabda Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena limpahan rahmat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Hari yang baru, di mana kami boleh memulai segala aktivitas dan kegiatan kami hari ini. Maka sebelum kami memulai segala kegiatan kami ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami. Kami ingin mendengarkan sabdamu dan juga merenungkannya. Kiranya Engkau memampukan kami untuk menghayati dan mendalami sabdamu itu sebagai tuntunan kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu, Bapak, dan anak terkasih, mari bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 2, ayat 18 sampai dengan 22. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Jadilah relevan. Tuntutan hidup dalam zaman yang cepat berubah. Percepatan perubahan dunia saat ini sungguh luar biasa. Suka tidak suka, pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun ini justru menjadi salah satu katalisatornya. Protokol kesehatan dengan sejumlah persyaratannya mendorong percepatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan baru tersebut. Banyak bisnis lama yang rontok, tetapi tidak sedikit bisnis baru bermunculan. Syaratnya satu, masuk dalam kebaruan. Jadilah relevan. Kata relevant, jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya bersangkut paut, yang juga bisa diartikan berhubungan, terhubung. Menjadi relevan membutuhkan sikap terbuka terhadap yang baru, berani keluar dari cara berpikir yang lama,
yang cenderung hanya mengikuti tradisi. Itulah yang diungkapkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Saat ia ditanyakan, mengapa para muridnya tidak mengikuti kebiasaan berpuasa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi? Yesus menjawab lugas bahwa ia, sang pengantin itu, sedang bersama-sama dengan para murid. Nanti, jika sang pengantin diambil dari mereka, barulah saat itu mereka berpuasa. Itulah kondisi yang relevan untuk berpuasa atau tidak, bukan semata-mata terikat pada tradisi. Yesus juga mengingatkan cara yang tepat memperlakukan sesuatu yang perlu disesuaikan dengan kondisinya. Jika kain baru yang belum susut ditambalkan ke kain yang sudah tua, maka saat kain baru itu menyusut, kain tua akan tertarik dan terkoyak, sehingga tujuan semula tidak tercapai. Pengajaran ini menjadi relevan hingga kini, karena pembaruan yang dibawa oleh Yesus masuk ke dalam substansi masalah, yaitu apa tujuan seseorang melakukan sesuatu. Jika berpuasa, bukanlah untuk dilihat orang bahwa ia memenuhi aturan agama, melainkan tujuan berpuasa itu sendirilah yang penting. Bagaimana hal itu dapat mengubah hati yang membawa pada pertobatan yang sejati. Di sisi lain, menjadi relevan bukanlah tanpa resiko. Bisa saja kita jadi terjerumus pada sikap merelatifkan segala sesuatu dengan pikiran rasional kita, atau terseret arus zaman. Maka Yesus hari ini mengajak kita untuk menempatkan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang baru. Karena kantong kulit yang telah tua, kering dan kaku tidak dapat lagi memuai mengikuti perubahan dari proses fermentasi anggur baru tersebut. Mari kita terus ikut dalam pembaruan tanpa meninggalkan yang esensial yang harus kita lakukan sehingga kita tidak terseret arus dunia. Dan itu diteladankan oleh Santo Antonius Abbas yang peringatannya kita rayakan pada hari ini. Ia hidup di abad ketiga dan berasal dari keluarga kaya di Mesir yang setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, membagi harta kekayaannya kepada orang-orang miskin, untuk kemudian ia hidup lebih dekat dengan Tuhan sebagai petapa dengan berdoa dan bermati raga. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, bimbing kami di dalam dunia yang berubah dengan sangat cepat ini, agar kami mampu membedakan mana yang esensial yang harus kami lakukan dan mana yang perlu diperbarui sesuai dengan tuntutan zaman. Jernihkan hati dan pikiran kami, agar hanya dengan terang roh-Mu-lah kami melangkah di dalam peziarahan hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita satukan doa-doa kita dengan bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Semoga kita sekalian dan seluruh kegiatan kita hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, dengan demikian doa pagi kita sudah selesai. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan sekarang mari kita bangkit berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santo Markus.